Selamat datang di channel Vlog Masel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasinya. Selamat menonton. Bab 1. Kesepian di dalam keluarga. Selamat pagi, Pak Opos. Sapaan seorang bapak-bapak yang lewat di depan rumah Pak Opos. Oh iya, selamat pagi Pak Din. Mau kemana ini? Pagi-pagi udah jalan aja, jawab Pak Opos yang sedang duduk di teras sambil menikmati secangkir kopi yang masih hangat. Biasa Pak Opos, lari pagi, jawab Pak Udin sambil berlari membelakangi rumah Pak Opos. Keluarga Pak Opos ini merupakan salah satu keluarga yang berkeadaan di desa itu. Tapi mereka terkadang merasa sepi di dalam keluarga karena mereka hanya dikaruniakan satu anak laki-laki yang bernama Lut Brata. Setelah kelahiran putra mereka itu, mereka tidak lagi dikaruniakan anak selama kurang lebih 8 tahun. Bu, setiap hari saya perhatikan putra kita selalu kesepian di rumah. Kalau bukan dari sekolah, dia tidak ada teman untuk bermain di sini. Selama kurang lebih 8 tahun, kita sudah berusaha, tapi belum ada hasilnya. Ucapan tiba-tiba dari Pak Opos kepada Ibu Opos yang sedang menjemur kain. Kamu bicara apa sih, Pak? Untung saja tidak ada anak kita di sini. Pasti kita malu dengan perkataan bapak itu, jawab istrinya malas tanpa melihat Pak Opos. Saya serius loh, Bu. Saya kasihan dengan kesepian putra kita, ucap Pak Opos sambil meminum kopinya. Sudahlah Pak, jangan dibahas yang kayak gitu, jawab istrinya sambil menuju ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian, Bu Opos mendatangi kamar Lut Brata, anak mereka yang masih tidur. Di sisi lain, Pak Opos sedang memanaskan motornya di depan. Tidak lama setelah itu, sekitar 10 menit, Bu Opos membangunkan putra mereka untuk sarapan pagi. Dan kini semuanya sudah berada di meja makan. Beberapa saat kemudian, Bu Opos membuka percakapan supaya tidak hening masing-masing di tempatnya. Pak, setelah sarapan ini, nanti kami ke depan dulu sebentar ya, bersama anak kita ke tempat tukang jahit itu di simpang sebelah, menanyakan kalau sudah siap baju anak kita yang dia jahit, karena besok dipakai putra kita ke sekolah, ucap Bu Opos kepada suaminya sambil memandangi putra mereka. Tiba-tiba putra mereka bertanya, Pak, kapan ada adik Lut? Saya nggak ada teman bermain di rumah. Iya Bu, jawab suaminya dari perkataan istrinya tanpa merespon ucapan putra mereka. Kini semuanya sudah selesai sarapan dan Bu Opos sudah siap-siap untuk berangkat bersama Lut Brata. Pak, kami berangkat dulu ya, ucap Bu Opos kepada Pak Opos sambil berjalan menuju pintu depan. Iya Bu, kalian cepat-cepat ya, karena saya sebentar lagi ke rumah Pak Woro. Iya Pak, jawab istrinya singkat tanpa basa-basi. Beberapa menit setelah istri dan putranya berangkat, Pak Opos memikirkan bagaimana cara supaya putra mereka itu
yang satu-satunya ada temannya di rumah. Apakah kami harus ke panti asuhan ya? Siapa tahu ada anak yang sebaya dengan anak kami ini untuk kami angkat sebagai anak, batin Pak Opos. Tak lama setelah itu, Ibu Opos dan Lut Brata kini sudah pulang. Apakah sudah siap baju anak kita? Tanya Pak Opos kepada istrinya. Sudah Pak, jawab istrinya singkat sambil menuju dapur untuk mengambil air minum karena kehausan. Pak Opos mengikuti istrinya ke dapur dan Lut Brata masuk ke kamarnya untuk membuka sepatunya. Lut Brata ini masih duduk di bangku SD kelas 3. Sesampainya mereka di dapur, Pak Opos mendekati istrinya dari samping dan berkata, "Bu, bagaimana kalau kita ke panti asuhan besok setelah mengantar putra kita ke sekolah? Tadi saya kepikiran kalau ada nanti yang sebaya dengan anak kita di panti, kita angkat dia sebagai anak kita, biar ada teman putra kita di rumah." "Terserah Bapak sajalah, saya nggak tahu itu semua. Mana yang terbaik aja Pak," jawab istrinya dengan nada datar tanpa melihat Pak Opos. Malam harinya, kini mereka semua sudah tidur dan tinggal Pak Opos yang belum tidur karena kepikiran terus dengan rencananya itu dan berharap segera pagi. Ia tidak sabar untuk datang ke panti asuhan. Lanjut ke bab berikutnya.